Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan tentang penaklukan kota Mekah. Penaklukan Mekah atau Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Nabi istirahat di Mar Az-Zahran. Di sana Abu Sufyan menyatakan masuk Islam dan Rasulullah SAW menjadikan rumah Abu Sufyan sebagai salah satu tempat yang bagi penduduk Mekah untuk mencari perlindungan selain Masjidil Haram. Ketika sampai di Zutuan, Nabi Muhammad membagikan pasukannya yang terdiri dari 3 bagian. Masing-masing adalah: pertama, Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. 2. Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Qada dan menegakkan bendera di Al-Hajum. 3. Abu Hubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, ada segolongan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr mengadakan perlawanan. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan Islam. Akhirnya, pasukan Quraisy pun berhasil dipukul mundur. Dari Al-Hajun, Nabi Muhammad SAW memasuki Masjid Al-Haram dengan dikelilingi kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad pun mulai menghancurkan berhala dan selesailah pembebasan Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Sebab utamanya adalah datang dari kaum Quraisy sendiri, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Orang-orang dari Bani Bakar meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin Quraisy guna menyerang orang-orang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu muslim. Kafir Quraisy ikut membantu Bani Bakar. Padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian Hudaibiyah Zulqaidah tahun 6 Hijriah, Bani Khuza'ah telah bergabung dengan Nabi Muhammad SAW dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam. Sedangkan Bani Bakar bergabung dengan musyrikin Quraisy. Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu. Tetapi Rasulullah pun menolak. Abu Sufyan pun akhirnya pulang dengan tangan kosong. Kronologi penaklukan kota Mekah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam perjanjian Hudaibiyah, bahwa salah satu isi perjanjian adalah suku-suku yang ingin bergabung dengan salah satu kedua belah pihak, maka ia termasuk bagian dari kedua pihak tersebut. Tindakan permusuhan suku-suku tersebut berarti permusuhan kepada pihak yang melakukan perjanjian. Nah, sobat, berdasarkan pasal tersebut, suku Khuza'ah ikut bergabung dengan Rasulullah SAW. Sementara Bani Bakar bergabung kepada suku Quraisy. Kedua suku ini pada dasarnya memang bermusuhan sejak zaman Zahiliyah. Bani Bakar ingin menggunakan kesempatan damai tersebut untuk melampiaskan balas dendamnya kepada suku Khuza'ah saat mereka tidak siap. Mereka pun menyerangnya dengan tiba-tiba. Suku Quraisy membantunya dengan senjata dan sejumlah orang-orangnya. Di antara mereka terdapat Zahwan bin Umayyah, Huwaitib bin Abdul Izzi, dan Makras bin Hafs. Kemudian suku Quraisy pun bertemu dengan Bani Bakar di sebuah tempat bernama Al-Watir. Lalu mereka pun mengepung selama semalam suku Khuza'ah yang telah tidur tenang. Akhirnya mereka pun membunuh 20 orang laki-laki dari Khuza'ah. Ketika suku Khuza'ah dapat menghalau Bani Bakar sampai masuk ke kota Mekah, sebagian dari suku Khuza'ah minta diberhentikan peperangan.
Namun, oleh kaum Quraisy, mereka tetap didorong untuk meneruskan perlawanannya terhadap suku Khuza'ah. Setelah peristiwa ini, sobat, Amir bin Salim Al-Khuzai bersama 40 orang dari Khuza'ah berangkat dengan menggunakan kuda menemui Rasulullah SAW guna melaporkan apa yang baru saja terjadi. Untuk menyelidiki kebenaran berita itu, Rasulullah SAW pun mengutus untuk memberikan salah satu pilihan bagi kaum Quraisy dari 3 pilihan: membayar diyah terhadap suku Khuza'ah yang terbunuh, mengutuk perbuatan Bani Bakar, dan atau berperang. Atas 3 pilihan ini, kaum Quraisy memilih untuk berperang. Sebenarnya kaum Quraisy merasa takut akibat perbuatan mereka dan merasa menyesal terhadap jawaban keras yang dilontarkannya. Mereka akhirnya segera mengutus Abu Sufyan bin Harb menemui Rasulullah untuk memperkokoh perjanjian dan memperpanjangnya kembali. Namun Rasulullah tidak menjawab sama sekali. Kemudian Abu Sufyan menemui Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali dan Fatimah. Namun semua menolaknya. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah tanpa membawa hasil apa-apa. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap dan merahasiakan maksud keberangkatannya. Setelah para sahabat mengadakan persiapan selengkapnya, beliau memberitahukan maksud keberangkatan beliau hendak ke Mekah. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, rahasiakanlah kabar keberangkatan kita dari kaum Quraisy sampai dapat kami kejutan mereka di negeri mereka." Dalam buku Sirah Nabawiyah, Rasulullah melakukan persiapan secara diam-diam seraya berdoa, "Ya Allah, tutuplah mata-mata Quraisy agar mereka tidak melihatku kecuali secara tiba-tiba." Setelah Rasulullah mengumpulkan pasukan, Hatib bin Abi Tolba'ah menuliskan surat kepada Quraisy yang memberitahukan tentang keberangkatan Rasulullah ke kota Mekah. Surat itu dikirim secara rahasia lewat seorang wanita yang kemudian disimpan dalam sanggulnya. Kemudian Rasulullah mengutus Ali bersama Zubair bin Awal dan Mikdad menemui wanita tersebut di kebun kakak untuk meminta surat tersebut. Selanjutnya, Rasulullah pun menuju Mekah dengan 10.000 pasukan pada hari Rabu, 10 Ramadan setelah asar. Beliau pun berhenti di Mara Dahran, tempat dekat dengan Mekah. Di Dahran, Rasulullah menangkap Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Babil bin Warqah, 3 orang utusan Quraisy untuk mencari berita tentang sikap Rasulullah. Kemudian, Abu Sufyan pun menyatakan keislamannya. Abu Sufyan segera pergi ke Mekah sebelum Rasulullah memasukinya. Dengan suara keras ia berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad datang kepada kalian membawa pasukan yang tidak mungkin kalian atasi. Karena itu, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan ia selamat. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya ia selamat. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram ia selamat." Rasulullah memerintahkan para panglima pasukannya agar tidak memerangi kecuali orang yang memerangi mereka dan 6 orang laki-laki serta 4 wanita. Beliau memerintahkan membunuh mereka di mana saja mereka didapatkan. Mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Habar bin Al-Aswad, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, Mukis bin Dahabah Al-Laitsi, Huwairis bin Nukaid, Abdullah bin Hilal, Hindun binti Utbah, Sarah mantan budak Amr bin Hiyam, Fartana, dan Karina. Rasulullah memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah. Akhirnya kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan kecuali Khalid bin Walid yang menghadapi serangan dari kaum musyrikin, Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofyan bin Umayyah, dan berhasil membunuh 24 orang Quraisy dan 4 orang dari Hujail. Rasulullah SAW memasuki Mekah langsung menuju Ka'bah dan menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah seraya mengucapkan, "Kebenaran telah tiba dan lenyaplah kebatilan," dan mengeluarkan berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah. Rasulullah memerintahkan Utsman bin Tolhah, termasuk pemegang kunci Ka'bah, agar memberikan kunci kepada beliau. Nabi masuk ke dalam Ka'bah setelah keluar dari Ka'bah.
Rasulullah memanggil Utsman bin Thalhah dan mengembalikan kunci pintu Ka'bah kepadanya. Rasulullah juga memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan untuk sholat. Kemudian orang-orang pun berkumpul di Mekah guna berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pengaruh penaklukan kota Mekah. Banyak dari bangsa Arab yang dibukakan hatinya untuk masuk Islam. Suku-suku kabilah Arab pada umumnya ingin masuk Islam. Namun karena mereka terikat perjanjian dengan kaum Quraisy, mereka pun terhalang untuk masuk Islam. Setelah mereka tahu bahwa Quraisy menyerah, mereka segera masuk Islam. Mereka berkeyakinan bahwa Mekah tidak akan dapat ditaklukkan oleh raja siapapun atau orang yang kuat dari manapun. Kaum Quraisy mau menerima agama Islam dengan senang hati. Mau tidak mau, bangsa Arab pun berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Kejadian ini persis yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nasr. Nah, sobat, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Fathu Mekah. 1. Fathu Mekah merupakan peristiwa penting yang membuka mata hati kita bahwa bagaimanapun kuatnya kebatilan, suatu saat pasti akan hancur oleh perbuatan yang hak. 2. Fathu Mekah sebagai bukti kehebatan akhlak Rasul yang tidak pernah memiliki perasaan dendam terhadap orang-orang yang pernah menzalimi beliau. Walaupun kesempatan dan kekuatan sudah ada untuk melakukan balas dendam, namun Rasulullah tidak melakukannya. Subhanallah. 3. Fathu Mekah telah membuka tabir yang selalu menghalangi upaya pengembangan dakwah Nabi dari pihak yang inferior menjadi superior. Dalam arti pemenang dalam kancah penegakan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, kemenangan tersebut menjadi titik awal memasuki tahapan kehidupan baru dakwah Islam. Subhanallah sobat, kisah yang benar-benar luar biasa ya. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.